penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kita mengatakan haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua yang kami lakukan tanpa urapan Roh-Mu hanya sia-sia, Tuhan. Bahkan menuju kepada kefanaan dan kebinasaan, Tuhan. Itu sebabnya kami mohon pengampunan dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, Tuhan. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, Jalan Linggar Jati 7 Medan, di dalam negeri, luar negeri semua, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami, Tuhan. Terima kasih, urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami, Tuhan. Oh haleluya, Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Tidak sia-sia pergumulan kami, Tuhan. Engkau menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi lindungi kami, gedung gereja di sini di Medan semuanya, lindungi dengan darah-Mu. Kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir juga lindungi dengan darah-Mu. Semua peralatan lindungi dengan darah-Mu. Internet juga lindungi dengan kuasa-kuasa iblis setan yang coba mengganggu lewat bentuk apapun, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita lanjut. Nyanyian kita
hati sebagai ya, hati sebagai hamba. Hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Puji Tuhan. Perjalanan hidup di dunia, ibadah pelayanan, nikah, rumah tangga, semuanya ditentukan oleh hati. Sebab hati adalah tempatnya Tuhan, tempatnya Roh Kudus. Nah, kalau hati kita sebagai hamba, ya Tuhan ada di sana. Hati yang taat, setia, hati lembut, Tuhan ada di sana. Yang menentukan segala sesuatu dalam hidup kita. Nah, kita mohon hati sebagai hamba, hati yang taat dan setia kepada kita. Nyanyikan lagi ini, hati kita mohon hati. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran
Tuhan juga lihat hati hamba. 95 hati hamba. Ya. Tuhan tidak lihat rupa, tidak lihat kepandaian dan tapi lihat hati hamba juga. Ya, mari. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang kau terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada
persembahkan kepadamu, Yesusku. Puji Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan semua. Tuhan juga akan berikan yang terbaik bagi kita semua. Yuk kita bangkit berdiri. Bekerja di ladang Tuhan. 11 nyanyian. Jangan ragu-ragu. Dengan hati hamba kita bisa bekerja di ladang Tuhan. Kita bisa menyembah kepada Dia. Apapun yang terjadi serahkan kepada Dia. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Bekerja di ladang Tuhan cuma meratakan tanah. Ya, gunung-gunung diratakan, lembah-lembah ditimbun. Artinya cuma hati yang rata itu aja. Kalau hati rata, Tuhan lewat, kerjaan selesai. Kalau hati tidak rata, gunung lembah, jalan sendiri sampai capek, tidak selesai-selesai. Nah, cuma itu aja, bukan otak, bukan ini. Terserah mau pandai, mau kaya, terserah. Tapi yang berhasil yang jalan rata. Hati, sekali lagi kembali pada hati. Hati yang tulus, yang baik. Nah, Tuhan lewat, semua kerjaan selesai, semua proyek selesai. Kalau kita yang naik turun gunung, mau bikin jembatan, mau bikinnya mati duluan. Ya, enggak kuat. Nah, itu aja. Lem Pinel perhatikan. Ya, cuma ratakan tanah. Makanya Nabi Yohanes Pembaptis pertama kan begitu. Dia mengatakan, persiapkan jalan untuk Tuhan. Nah, mau proyek, siapkan jalannya dulu. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Gunung diratakan, lembah ditutup. Hati yang rata. Sudah itu, Tuhan jalan selesai semua. Surga pun selesai. Amin. Nah, itu.
itu rahasianya menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Rahasianya hanya di hati. Kalau jujur, sungguh-sungguh, ya Tuhan lewat, sudah selesai semua. Tidak usah takut ya, Tuhan memberkati kita semua. Ayo, kalau sudah hati rata, mau melayani sampai garis akhir. Seperti wanita mengurapimu. Ayo, seperti wanita mengurapimu. Nomor berapa itu? Seperti wanita, ya 89 ya, sebelahnya tadi seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir berjanji padaku menutup mata, semoga sampai Tuhan datang setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, setia melayanimu. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Di bawah kaki Tuhan wanita ini bergumul ya, melawan, menghadapi dosanya, menghadapi apapun sampai bisa tetap melayani Tuhan sampai garis akhir. Kita juga season kedua bergumul juga. Banyak pergumulan, mungkin dosa-dosa, tidak mampu, tidak bisa, apa saja, mungkin pergumulan di bidang jasmani yang mempengaruhi pelayanan kita dalam nikah, buah nikah, dalam apa saja. Sampai kita bisa melayani sampai garis akhir betul-betul ya. Tuhan tolong kita ya, jangan tidur. Nah, ini mulai pergumulan, ayo ya, melek ya, berdoa sungguh-sungguh, bukan tidur. Nah, ini pergumulan pertama
season 2 ini berat, jangan tidur. Kalau tidak tidur, pergumulan yang lain menang kita. Amin, menang. Ya, Tuhan tolong kita. Mari terakhir, kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dimanapun berada. Apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, kita mengatakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu. Firman-Mu mampu Tuhan untuk menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan. Firman-Mu mampu Tuhan untuk menolong kami semua, menghiburkan kami semua, menguatkan kami semua. Terima kasih sampai kami bisa menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan firman-Mu pada season 2 dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba urapi, mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Jalan Linggar Jati 7 Medan, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan ini sampai di hadirat-Mu, yang merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau bergumul untuk mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Kami juga bergumul sampai juga menyelesaikan semua masalah kami. Beri roh penyembahan, beri kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami. Sekali lagi juga kendaraan semua, lindungi peralatan. Mohon kemurahan-Mu. Kami teringat Bapak Yahya juga, Engkau jamah saat ini Tuhan. Apapun keadaan beliau, ampuni kami, sucikan oleh darah-Mu semuanya Tuhan. Ampuni beliau juga, sucikan kuasa iblis setan. Penyakit kami usir dalam nama Yesus, pergi dari Yesus. Tuhan tolong, Tuhan peluk beliau selalu di dalam tangan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tadi kita membahas ada 3 tingkatan dari pengaruh dunia secara halus masih.
3 tingkatan pengaruh dunia secara halus. Nomor 1 tadi ya seperti dulu anak laki-laki Israel dilempar ke sungai Nil, tenggelam mati di sana. Nah, begitu pengaruh dunia mau menenggelamkan kita binasa selamanya. Yang pertama tadi sahabat dunia. Yang kedua yaitu mengasihi dunia. Ya, yang ketiga sekarang. Yang pertama tadi sahabat dunia, itulah pengaruh dunia. Kedua mengasihi dunia, sedang lenyap bersama dunia. Yang ketiga yaitu di dalam surat Roma pasal 12, surat Roma pasal yang ke-12, Roma 12 ayat yang kedua, Roma 12 ayat yang kedua, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu atau hatimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah itu saja. Jadi yang kedua, yang ketiga ini jangan serupa dengan, menjadi serupa. Nah itu pengaruh dunia, membuat kita serupa dengan dunia, menjadi serupa dengan dunia, ya, menjadi serupa dengan dunia. Nah itu betul-betul binasa, ya, menjadi serupa dengan dunia akhirnya. Jadi pertama bersahabat, kedua mengasihi, bertunangan, yang ketiga menjadi sama dengan dunia. Itu juga mencontoh proses jadi mempelai. Proses jadi mempelai bersahabat dulu, sahabat Tuhan, penebusan, kemudian menjadi tunangan. Rasul Paulus bilang, aku pertunangkan kau sebagai perawan suci kepada laki-laki. Kemudian baru menjadi sama dengan Yesus mempelai wanita. Nah, ini dunia juga. Bersahabat dulu, mengasihi, nah ini sudah sama dengan bertunangan, sudah erat, sangat erat. Mengasihi sampai menjadi serupa dengan dunia dan betul-betul binasa untuk selamanya. Nah ini, supaya tidak serupa dengan dunia, kita harus menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, supaya tidak menjadi serupa dengan dunia, maka kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Menjadi serupa dengan Yesus, prosesnya yaitu pembaharuan. Nah, hendaklah di ayat 2, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Prosesnya adalah pembaharuan. Keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mulai dari pembaharuan hati nurani. Hati yang keras menjadi hati yang lembut. Hati yang keras menjadi hati yang lembut. Nah ini saja. Hati nurani yang jahat menjadi hati nurani yang baik. Hati yang keras menjadi hati yang lembut. Tandanya hati yang lembut itu dapat membedakan tadi ayat 2, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna, apa yang benar, apa yang tidak benar, yang baik, tidak baik. Itu hati yang lembut. Jadi hati yang lembut tandanya pertama bisa membedakan. Bisa membedakan mulai dari pribadi Tuhan, firman pengajaran yang benar dan yang tidak benar. Nah, bisa membedakan firman pengajaran benar dan tidak benar. Nah, akhirnya bisa membedakan segala sesuatu yang benar dan tidak benar. Apa saja, pekerjaan, studi, nikah, pelayanan, tahu ibadah, oh ini tidak benar. Nah, itu pembaruan hati. Hati nurani yang jahat menjadi hati nurani yang baik. Ya, hati yang keras menjadi hati lembut. Tandanya bisa membedakan firman pengajaran yang benar dan ajaran yang palsu. Sehingga pada akhirnya bisa membedakan segala sesuatu yang benar atau baik dan segala sesuatu yang tidak benar, yang tidak baik. Nah, sehingga kita selalu berkenan kepada Tuhan. Kalau sudah tahu yang benar, ayo lakukan. Yang tidak benar jangan, berkenan.
Yang baik lakukan, tidak baik ya jangan lakukan. Nah, itu saja. Kita selalu berkenan kepada Tuhan. Hati, sekali lagi season 2 ini bicara hati. Ini penentu hidup kita. Gongnya itu kalau ini ya puncaknya, penentu hidup kita. Mau kemana ini? Sama dengan dunia atau sama dengan Tuhan? Nah, penentu itu hati kita. Ya. Kemudian tanda hati yang lembut, damai sejahtera. Damai sejahtera, itu hati yang lembut. Satu, bisa membedakan. Kedua, damai sejahtera. Satu, peka ya, bisa membedakan tuh peka. Satu, peka, hati yang lembut tuh peka. Bisa membedakan. Yang kedua, damai sejahtera. Damai sejahtera. Tidak merasa apa-apa lagi yang daging rasakan. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran, tidak ada kepahitan, dan lain sebagainya. Tidak ada kebencian dan lain-lain sebagainya. Itu hati yang lembut. Damai sejahtera. Hati yang damai sejahtera. Ya. Kemudian satu lagi, hati yang lembut. Hati yang lembut, rendah hati, lemah lembut ya. Kalau bicara hati lembut ya, rendah hati, lemah lembut tidak bisa dipisah. Hati yang rendah hati dan lemah lembut itu hati nurani yang baik. Satu lagi, taat dengar-dengaran. Taat dengar-dengaran. Ya, itu hati yang rendah hati, lemah lembut, taat dengar-dengar. Buktinya atau praktiknya kita bisa taat dengar-dengar kepada Tuhan, kepada firman pengajar benar, apapun resikonya. Apapun resikonya yang harus kita hadapi, sampai daging tak bersuara. Roma 8 ayat 15. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah ini, taat dengar-dengaran, hanya berseru, ya Aba, ya Bapa. Apapun rezeki. Hanya berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu hati taat dengar-dengar. Hanya berseru, ya Aba, ya Bapa, itulah hati yang dikuasai Roh Kudus. Menjadi tempatnya Roh Kudus. Jadi hati yang lembut, bisa bedakan yang tidak benar dengan benar. Damai sejahtera, taat, hanya berseru ya Aba. Di Taman Getsemani Yesus ya Aba ya Bapa bukan gampang. Sampai bercucuran air mata darah. Ya, sampai bercucuran air mata dan keringat darah. Nah, itu. Mau berseru ya Aba ya Bapa, bergumul. Sepanjang malam dia bergumul. Sampai bisa ya Aba ya Bapa, resikonya salib. Harus dicambuk, harus disalib, tapi dia berseru. Ini hati yang diisi, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dipenuhkan dengan Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, diisi, dipenuhkan, diurapi oleh Roh Kudus. Nah, mari kita mohon hati yang ratah, hati yang lembut, rendah hati, lemah lembut, hanya dikuasai oleh Roh Kudus. Yesus lewat Roh Kudus ada di tengah-tengah kita saat ini. Ya, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita saat ini. Tanpa Roh Kudus tidak bisa apa-apa. Ya, kalau tidak ada Roh Kudus, roh lain, roh antikris, kebencian, roh jual beli dan lain, wah hancur. Roh dunia, roh dunia, wah itu roh daging, wah hancur kita. Roh jahat, roh najis, hancur kita. Tapi kalau ada Roh Kudus, tidak bisa sudah. Roh lain tidak bisa masuk. Roh Kudus lebih besar dari roh yang lain. Amin, saudaraku. Nah, ayo, season kedua, daging lemah, roh makin kuat. Nah, itu rahasianya. Semakin daging lemah, tidak kuat, ayo paksa, salibkan dia, paksa dia, maka Roh Kudus akan dicurahkan. Amin, Roh Kudus dicurahkan. Hasilnya, terakhir, Roh Kudus dicurahkan kepada kita dalam hati kita. Hasilnya, Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang ke-15
ayat yang ke-16. Ini terutama kita bangsa kafir. Dibakar dulu malam ini. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bangsa bukan Yahudi, bangsa kafir. Dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah. Sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus menyucikan. Menyucikan bangsa kafir, anjing babi. Membakar anjing babi yang bau, ya, menyucikan anjing babi, membakar anjing babi yang bau itu. Semua bau, mulutnya bau, semua bau, perbuatannya bau semua. Ya, berkubang di lumpur dosa. Mulutnya menjilat kembali muntah, bau, sungguh-sungguh semua bau, menjadi harum di hadapan Tuhan. Hidup suci, hidup benar, hidup suci, menjadi harum di hadapan Tuhan. Itu kekuatan Roh Kudus. Pada malam ini, ayo ada yang bau-bau, anjing dan babi, perkataan, perbuatan semua dari dalam hati itu semua. Biar dibakar, disucikan, dibakar oleh Roh Kudus. Ya, disucikan, dibakar untuk berbau harum di hadapan Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang berbau harum. Perkataan-perkataan yang berbau harum, yang benar, yang suci, yang baik. Perbuatan suci, baik, perkataan suci, benar di hadapan Tuhan. Itu yang berkenan, berbau harum di hadapan Tuhan. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ini Roh Kudus. Kita hidup dalam kesucian, betul-betul. Kita hidup, kalau dunia tidak ada kesucian. Dunia ini kebencian, kenajisan, kejahatan. Jangan serupa dengan dunia. Kita hidup dalam kesucian. Biar kita bangsa kafir, memang anjing babi, ya memang bau kok begini. Ya memang bau, ayo malah pagi ini. Biar dibakar sungguh-sungguh oleh Roh Kudus. Berbau harum. Perbuatan yang benar, yang suci dan baik. Perkataan yang benar, yang suci, yang baik. Hidup dalam kesucian. Hidup dalam kesucian. Ya, semoga kita bisa mengerti. Kalau hidup dalam kesucian, selalu saya katakan kita dipercaya jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Dalam Efesus 4, 11, 12, dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, baik pemberita Injil maupun gembala pengajar. 5 jabatan pokok bisa dijabarkan jabatan yang lain. Tim doa, mungkin ada yang di luar negeri di mana-mana, tim doa dan lain-lain. Ya, pemain musik dan lain semua. Mari. Nah, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi biarpun kita bangsa kafir bau, telanjang, tidak tahu malu, bau. Tapi kalau mau disucikan oleh kuasa Roh Kudus, dibakar berbau harum di hadapan Tuhan, maka Tuhan percayakan, Tuhan perlengkapi dengan jabatan pelayanan karunia Roh Kudus, jubah yang indah. Nah, tidak telanjang lagi tapi indah, jubah yang indah. Sehingga kita tidak telanjang lagi tetapi indah, hidup itu jadi indah dan dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dipakai dalam pekerjaan pelayanan, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Membawa keharuman Kristus, harum sudah baunya. Membawa keindahan Kristus, indah. Membawa keharuman Kristus, membawa keindahan Kristus kemana-mana. Sehingga tempat-tempat yang bau ini jadi harum, jadi indah semuanya. Untuk kerajaan surga. Nah itulah kekuatan Roh Kudus. Saya siapkan hati yang rata, yang lembut, bisa bedakan peka. Damai sejahtera, taat. Nah, itu cukup. Hati itu menjadi tempatnya Roh Kudus. Bukan tempatnya roh antikris, roh daging, roh dunia yang menghancurkan. Tempatnya Roh Kudus. Kegunaannya menyucikan Roh Kudus. Membakar anjing babi bangsa kafir yang bau itu. Aku menjadi harum. Nah, kalau sudah harum diberi pakaian. Sudah mandi, sudah dibakar harum, dikasih pakaian yang indah, jubah indah. Dipakai dalam pembangunan itu. Untuk apa? Ya menyebarkan keharuman, keindahan kemana-mana. Sehingga banyak bangsa kafir yang bau jadi harum indah juga.
untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai pembangunan tubuh Kristus sempurna. Ya, semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, ini Roma 12 ayat 11. Ada api Roh Kudus itu. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Setelah dipercaya, jubah indah dipakai oleh Tuhan, ayo kita harus beribadah melayani Tuhan dengan setia dan berkobar-kobar. Ini api Roh Kudus. Tadi membakar kita, aku membakar dosa-dosa, sekarang membakar, membakar semangat kita, setia berkobar-kobar. Setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Ini bangsa kafir. Itu tadinya tidak berguna, bau dan lain-lain. Tapi Roh Kuduslah yang menolong kita. Nah, ayo pada season kedua ini, pagi hari ini, mohon hati dulu diratakan, dilembutkan, sudah itu Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita dan sungguh-sungguh bangsa kafir bisa bau harum dan indah di hadapan Tuhan, bisa menyebarkan, dipakai berbau harum betul-betul di hadapan Tuhan, dipakai untuk menyebarkan bau harum dan indah kemana saja Tuhan utus kita. Ini safari Natal, ayo membawa keharuman, keindahan kemana-mana. Supaya yang masih ada bau dan lain-lain tidak telanjang, bisa bergairah juga untuk melayani Tuhan. Sesudah kita dipercaya melayani Tuhan, ayo setia berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai meninggal dunia, sampai Tuhan datang kembali kedua kali, sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Nah, semoga kita bisa mengerti. Yang ketiga, terakhir, Roma 8:26. Roma 8:26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roh Kudus menolong kita untuk menyembah Tuhan malam ini. Saya sudah katakan daging lemah, memang ada kelemahan-kelemahan, daging ngantuk, capek, ya memang sudah jam 1 lebih, sudah hampir dini hari, ya memang sudah waktunya secara manusiawi ya tidak disalahkan kalau ngantuk sekarang, ya tidak disalahkan secara manusiawi, tetapi kita punya kekuatan Roh Kudus, sehingga kita bisa menyembah Tuhan pada season yang kedua. Roh Kudus menolong kita dari kelemahan-kelemahan daging. Malam ini, pagi ini kelemahan daging, ngantuk, capek, dan lain. Roh Kudus menolong. Sehingga kita bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Season yang kedua, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saja hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan. Menyerah sepenuh kepada Tuhan. Terserah Engkau Tuhan, mengulurkan dua tangan kepada Tuhan, menyerah, mengulurkan tangan kepada Tuhan, berseru nama Tuhan. Itu sama dengan berserah berseru kepada Tuhan, berserah berseru. Maka Tuhan juga mengulurkan tangan Roh Kudus kepada kita. Untuk apa? Roma 8:26 tadi, Tuhan ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Ini kita berserah berseru, mengulurkan tangan, berseru nama Yesus, berserah berseru, maka Tuhan mengulurkan tangan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menjadikan semua baik pada waktunya, menjadikan semua baik, mendatangkan kebaikan, menjadikan semua baik. Nah, ayo, yang hancur jadi baik, semua baik. Yang hancur lebur jadi baik, masa depan jadi baik, semuanya jadi baik.
pelayanan jadi baik, semua kita percaya. Saja, semua pekerjaan jadi baik, sekolah jadi baik, nilai-nilai jadi baik. Ayo bergumul malam. Mungkin secara logika, wah tidak bisa sudah. Ayo mohon tangan Tuhan yang bekerja malam ini, amin. Tangan Roh Kudus yang hancur jadi baik. Semuanya jadi baik. Saja, semua jadi baik, semua selesai. Masalah-masalah jadi selesai, semua selesai. Semua enak ringan, itu pasangannya. Semua baik, semua selesai. Masalah yang mustahil selesai. Semua enak ringan kita, semua bahagia kita. Semua. Sampai jika Yesus datang, terakhir kita diubahkan sempurna seperti Dia, yang paling bahagia, paling baik, paling semua bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Menjadi sama sempurna dengan Tuhan, bukan seperti dunia. Kita tinggalkan, kita terangkat, kita tinggalkan dunia itu betul-betul. Kita terangkat di awan-awan yang paling baik, yang paling bahagia. Semua ada di sana. Paling ringan, paling enak, semua bersama Tuhan selama-lamanya. Nah, semoga kita. Inilah jadi nubuat dari kitab Keluaran waktu Israel mau keluar dari Mesir. Sekarang waktu kita mau keluar dari dunia, wah Firaun pakai cara. Nah, salah satunya pakai dunia, pengaruh dunia. Bersahabat, baik-baik kita dunia ini, ayo kasih ini, tapi digiring. Nah, kasih kerjaan, tadinya sulit ayo kasih kerjaan. Kalau dari Tuhan tambah setia, kalau dari dunia digiring, tambah sibuk ya, tambah hebat ya, tambah jauh dari Tuhan, tambah tidak setia. Nah, kasih jodoh, ini kalau dari Tuhan tambah setia, kalau enggak aja tambah jauh, tambah tidak setia. Nah, kasih apa? Nah, itu ya. Kemudian mengasihi, tidak taat sudah keinginan, mulai ada keinginan daging, keinginan mata, sampai keinginan telinga, tidak apa-apa kok, keinginan telinga, itu hati-hati, sampai kita tidak taat sama Tuhan, seperti Hawa, hancur betul-betul, sedang binasa, terakhir sampai serupa dengan tadi sedang binasa, kalau serupa memang binasa. Kalau serupa dengan Tuhan, ya sudah sampai pada kebinasaan. Serupa dengan dunia, kebinasaan di neraka. Tapi biarlah kita serupa dengan Tuhan. Season kedua ini bergumul. Serupa dengan Tuhan. Lewat keubahan hati dulu. Hati yang rata. Rendah hati, lemah lembut, tempatnya Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang bekerja malam ini, sampai pagi ini, sampai bisa menyembah Tuhan. Berserah, berseru pada Tuhan. Berserah, berseru kepada Tuhan. Dan tangan Roh Kudus akan menjadikan semua baik, semua selesai, semua enak ringan, sampai sempurna, semua sempurna. Seperti Yesus, sama mulia dengan Yesus, untuk naik, terangkat. Nah, dulu Israel keluar dari Mesir, kita naik keluar dari dunia, untuk bertemu dengan Yesus di awan yang permai. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Yuk, yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Ayo, justru daging lemah jangan putus asa. Ayo serahkan pada Roh Kudus yang memberikan kekuatan ekstra kepada kita. Ayo berusaha semua. Berusaha semuanya. Semua bisa baik, nilai-nilai semua baik. Biar tangan Roh Kudus yang bekerja. Kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus 270. Berkaryalah Roh Kudus di sini 270. Buka hati, buka suara ya. Tuhan tolong kita semua. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan
kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah, mulai hati rata, lembut, rendah hati. Hati yang bisa membedakan, peka, hati yang damai, hati yang taat. Kami jadi baru, berkaryalah. Ada yang kesulitan dengan hati, letakkan tangan di dada. Nomor 1 ini dulu, hati dulu. Kuasa berbicara kerajaan surga, berbicara masa depan, berbicara hati, bukan otak dulu, hati. Kami jadi baru lagi, berkarya dalam